Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus kepada keluarga besar GPDI El Shaddai. Mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dalam 2 Timotius 1 sampai pasal yang keempat. Tapi saya akan membacakan saja di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 8. Saya baca dalam ayat 5, lebih dulu kita baca 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya beri tema firman Tuhan, melayani sampai garis akhir. Surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk anak rohaninya, yaitu Timotius. Rasul Paulus waktu itu ada di dalam penjara, dan dia tidak henti-hentinya menasehati, dia tidak henti-hentinya mendorong, memberi kekuatan kepada Timotius sebagai anak rohaninya di dalam Tuhan untuk tetap maju memberitakan Injil, memberitakan firman Allah. Memang seharusnya Timotius itu sebagai anak rohani, anak didik daripada Rasul Paulus, dia itu seharusnya meneladani pemimpinnya, yaitu Rasul Paulus di dalam kerohaniannya. Dan kita tahu, meski ada di dalam penjara, kita tahu Rasul Paulus itu tetap semangat untuk memberi nasihat kepada Timotius itu untuk tetap setia, untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap tekun kepada dia. Karena Rasul Paulus menyadari di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 18. Rasul Paulus berkata, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus menyadari penderitaannya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dia terima. Dia berkata kepada Timotius, kalau Timotius melakukan pekerjaan yang sama, dia akan menerima kemuliaan itu yang tidak sebanding dengan penderitaan yang dia alami. Sehingga Rasul Paulus dapat menasihatkan kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua tadi dikatakan demikian. 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Rasul Paulus berkata, beritakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, dan nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran
Ini yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk tetap memberitakan Injil. Yang seharusnya Timotius sebagai anak rohaninya, dia menyadari dan dia harus melakukan itu. Dan kita melihat selagi masih ada kesempatan, kita tahu marilah kita mengerjakan pekerjaan Allah sewaktu masih ada kesempatan. Di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, Injil Yohanes 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah selagi hari siang. Selagi hari siang itu artinya semasa ada waktu kita bekerja untuk Tuhan, kita bekerja sungguh-sungguh. Kita memberitakan firman Allah itu dengan sungguh-sungguh. Siapapun kita, baik itu guru sekolah minggu, para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan selama hari siang. Mari kita bekerja untuk Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan baik. Dan dalam 2 Timotius 4, kita melihat 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan demikian, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Akan datang waktu orang-orang akan mendengarkan nasihat-nasihat, bukan nasihat firman, tetapi dikatakan menerima ajaran, tidak lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu. Mereka akan memanggil guru-guru palsu dan akan menyesatkan. Mereka akan hidup menurut kehendak mereka sendiri. Dan di dalam ayat 4 dikatakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. Jadi orang-orang yang akan hidup di akhir zaman, mereka akan lebih mendengarkan cerita-cerita dongeng daripada kebenaran, daripada firman Allah. Sebab itu, seperti apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada anak didiknya, yaitu Timotius, untuk tetap setia melayani Tuhan dalam keadaan apapun juga. Biarlah nasihat ini juga boleh memberikan nasihat kepada kita, terutama kepada diri saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya ingat tentang almarhum Bapak Gembala kita, yaitu Bapak Pendeta Victor Malino. Sejak saya masih sekolah Alkitab, saya memperhatikan beliau itu begitu tekun, begitu rajin melakukan semua pekerjaan Allah, baik itu yang rendah ataupun mengajar, dari mulai menanam, mencangkul dan sebagainya. Beliau mau melakukan itu. Inilah yang boleh memberikan kekuatan kepada saya untuk tetap melayani Tuhan sampai garis yang terakhir. Sudahkah kita menjalani pelayanan, menjalankan pelayanan tugas kita dengan benar sebagai guru-guru, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai tim besuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Sudahkah kita melakukan itu semua dengan benar? Ini menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Mari
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sudahkah kita melakukan itu dengan benar? Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-15 dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Dalam ayat ini dikatakan kita supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Menjadi pelayan Tuhan itu berarti terlebih dulu memberitakan teladan hidup kita bagi orang lain. Kalau kita mau memberitakan firman Tuhan, seperti kalau kita mau menyajikan masakan untuk orang lain, kita masak. Dan masakan itu harus kita cicip lebih dulu. Apakah itu terlalu asin atau terlalu manis? Kita yang harus merasakan dulu. Jadi di dalam kita memberitakan firman kepada orang lain, kita yang lebih dulu harus merasakan firman itu di dalam hidup kita. Jadilah pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Motivasi kita benar, memberi yang terbaik dan hidup dalam kebenaran sampai akhir hidup kita. Inilah himbauan firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap melayani Tuhan dalam keadaan apapun juga. Dan kita memiliki satu motivasi yang benar. Bukan hanya untuk kemuliaan diri kita, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dibesarkan. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami, khususnya kami pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh terukir dalam hidup kami, memotivasi kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, supaya kami tetap semangat, supaya kami boleh tetap menjadi seperti Rasul Paulus yang rendah hati, semuanya hanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih, berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai dalam usaha pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Terima kasih, kami bersyukur Engkau juga memberkati Ibu Gembala kami, terus beri kekuatan multimedia Tuhan. Engkau beri kekuatan, apa yang mereka sudah buat, balas dengan limpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Tolonglah jemaat GPDI El Shaddai membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hati jemaat GPDI El Shaddai yang berkuasa menyelamatkan jiwa jemaat GPDI El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.